Selamat malam, Bu Tati. Selamat Apa malam, kabar ya? selamat malam. Sibuk apa ini? Lagi sibuk mengerjakan tugas, apa namanya, tugas pelatihan kompetensi, apa itu namanya, bukan uji kompetensi. Apa sih namanya di PMM itu, Pak saya? Pelatihan itu yang untuk di, Kinerja. untuk aksi nyata. Oke, baik. Jadi, ya, Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Nah, coaching ya, itu nanti proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah yang terbaik, dan sumber daya apa yang diperlukan. Apakah Ibu sudah siap? siap. Baik, selama sesi coaching saya akan coba mendukung dan mendengarkan serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh eh, dalam memperhatikan coaching ini. Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Oke, di sesi coaching ini saya akan eh, menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, capai, langkah dan sumber daya, serta membangun produktivitas untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan. Apakah berkenan, Ibu? Iya, berkenan. Nah, baik. Apa tujuan yang Ibu ingin capai dalam sesi coaching kali ini, Mbak? Dalam sesi coaching kali ini, saya ingin mencapai tujuan saya, yaitu menyelesaikan tugas saya sebagai ujian praktek di khusus ini. Saya PMM. ingin cepat menyelesaikan tugas saya di kursus coach bat 6 ini. Baik. Tugas Eh, saya, ya, ya. ya, kalau tidak salah dengar tadi, Ibu ingin menyelesaikan kursus Guru Coach Indonesia di batch 6 ini. Gitu ya. Ya, Oke. ya, Apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? yang diperlukan untuk menyelesaikan khusus saya di coaching ini adalah melalui tahapan-tahapan yang diberlakukan dalam kursus coaching ini. Seperti tahapan yang pertama adalah ujian eh, apa namanya, ujian esensial, baru ujian mahir, dan yang terakhir adalah ujian profesional. Nah, sekarang baru ujian mahir. Jadi tinggal selangkah lagi ujian apa namanya? Ujian profesional saya baru bisa saya dapatkan. Oke, baik, Ibu. Bagaimana hubungan masing-masing langkah itu dengan tujuan? Masing-masing langkah itu ada tentu ini kita harus apa, menyelesaikan tahapan demi tahapan, tidak bisa kan langsung ke profesional. Tentu ada dasarnya esensial dulu, baru ke mahirnya. Ya, baik. Tadi saya kalau tidak salah mendengar, Ibu mau mencapai itu dengan tahapan-tahapan. Ya, baik. Bagaimana cara membuatnya menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan itu, Ibu? Untuk lebih efektif mungkin eh, belajar dengan cara membuat ringkasan-ringkasan
agar cepat memahaminya. Oke, baik. Buat ringkasan supaya lebih cepat memahaminya. Gitu ya, Ibu. Nah, bagaimana eh, cara membuat supaya lebih efektif tadi, Bu? Saya membuat membuat apa namanya? Kalau di kelas mahir itu kan biasanya diberi materi bagaimana seorang itu melakukan skill. Kemudian ada sub skillnya. Dalam setiap sub skill kita diberi indikator-indikator pertanyaan yang mengarah kepada kita nantinya akan menjadi seorang coach, ya kan? Misalkan sub skill mendengar apa? Bukan sub skill lah. Misalkan skill mendengar, apa skill sub skillnya? Baru apa pertanyaannya? Nah, saya buat seperti itu. Jadi saya bisa melihat, oh ini yang harus saya lakukan, oh harus ke sini, pertanyaannya seperti ini. Sehingga memudahkan saya mengingatnya. Apalagi kemarin ternyata di ujian tertulis eh, kelas level mahir, ternyata juga seperti itu. Berarti kan pas yang apa yang saya lakukan. Jadi saya lebih mudah ketika ujian kelas mahir kemarin. Cepat saya mengerjakannya, tidak langsung mengetik lagi kata saya karena saya sudah mengetiknya. Jadi tinggal copy paste aja lagi. Oke, baik-baik. Apakah kunci sukses dari masing-masing langkah dan apa hasil yang diperoleh dari setiap langkah itu, Ibu? Dan Apa bagaimana apa? cara mengoptimalkannya ya? Enggak, ulang. Kunci sukses dari masing-masing langkah yang Ibu buat itu dan hasil yang diperolehnya bagaimana? Monggo. Ah, kunci suksesnya ya tadi dengan membuat rangkuman tadi kan. Nah, lalu apa tadi yang kedua pertanyaannya? Hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh ya saya senang karena ternyata apa yang saya lakukan sama pemikirannya dengan yang ujian tertulis kelas mahir tadi. Oke, Senang saya. ya baik. Nah, cara mengoptimalkannya bagaimana, Ibu? Cara Supaya memaksimalkannya adalah dengan berlatih lagi tanpa melihat rasuman saya. Saya hmm, akan melihat permasalahan orang, tujuan klien, sehingga nanti kalau tujuan itu saya apa namanya, kalau seorang dokter kan didiagnosa, oh harus kemana ini pertanyaannya lagi, ke soft skill mana yang harus saya pertanyakan. Mudah-mudahan saya bisa dan hmm, sesuai dengan yang saya harapkan. oke, baik. Nah, apakah ada potensi pemborosan sumber daya dari masing-masing langkah, Bu? Pemborosan sih mungkin dari segi waktu lah, karena kita mengetik kembali, iya Ya, ya, kan? betul. Karena di apa namanya slide di bed bed 6 itu tidak bisa di copy kan? Jadi Hmm, bisa di copy paste. Terpaksa kita dengan cara menulisnya. Tapi oke. alhamdulillah karena kita telah menuliskan dahulu sebelum sebelum ada ujian, kita merasa terbantu dengan menuliskan itu kembali. Oke, oke, Kan oke. tinggal copy paste aja tadi. Ya, baik. Eh, Bagaimana cara mengeliminasinya? Jadi mungkin pemborosan tadi bagaimana cara
menguranginya begitu Ibu. Cara mengeliminasinya ya ya tidak bisa karena kan ya waktu tadi terbuang jadinya. Oke, oke. Mau tidak dikerjakan tidak bisa, mau tidak mau kan dikerjakan. Cuma dengan kita mengerjakan lebih awal tadi, bisa kita mengeliminasi waktunya. Misalkan kalau modul 8 misalkan kita sudah ketik dulu, nanti modul 9 ketik lagi, modul 10 ketik lagi. Yang kemarin yang belum saya ketik itu adalah modul ke-13 dan 14. Jadi kita tinggal mengetik itu aja lagi waktu ujian. Jadi waktu kita tidak terbuang sia-sia. Jadi mengeliminasinya sih seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, adakah cara untuk mempercepat langkah itu Bu supaya lebih eh, cepat mencapai tujuan begitu? Kalau saya sih kalau yang tadi kan sudah mengetik berapa berapa apa namanya berapa modul sampai modul ke-12 kalau tidak salah itu modul 13 14 baru saya ketik seperti biasa karena kan kurang waktu kita kayak gitu karena adanya kegiatan lain misalnya kayak kegiatan observasi kelas menyiapkan ulangan sehingga kita tidak tercatat lagi cuma bisa ngeprint aja ngeprint hasilnya baru diketik lagi Ya, baik, baik, itu yang memaksimalkannya. baik. Nah, eh, apakah membuat Ibu lebih nyaman dan lebih berkualitas dengan cara tadi, Ibu? Iya, karena Apa? Hmm, bukti saya senang dengan ujiannya pas kata saya kan ya, sesuai dengan harapan saya. ya, 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 baik, baik. Nah, berarti tadi sudah Ibu sampaikan ada langkah khusus. Ini kan tidak semua orang itu Mm, seperti Bu Hartati yang harus apa membuat langkah yang spesial gitu menurut Bu Hartati harus menulis dan seterusnya. Nah, mm. kesimpulan apa yang dapat diambil dari sesi coaching ini? Monggo Bu. Kesimpulan saya adalah bahwa untuk mencapai tujuan saya berarti harus ada lagi apa namanya opsi-opsi supaya bisa mempercepat saya di level profesional. Tidak hanya mencatat sub skill baru, tapi di level mahir mungkin perlu pemahaman-pemahaman harus kemana saya menggunakan sub skill itu. Ya, baik. Eh, untuk action plan, Bu. Action plan yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai tujuan itu. Silahkan. Apanya? Action plan. Oh, action plan. Oke. Action plan yang saya lakukan adalah saya mencermati sub skill yang ada. Ya. Ah, ketika saya mencermatinya, saya akan mencocokkan eh, mana-mana sub skill yang mendukung untuk pertanyaan tertentu. Misalnya kalau dari segi anak-anak dia sub skill yang ditanyakannya apa? Misalnya kenakalan remaja atau ke apa namanya permasalahan guru misalkan kayaknya harus kemana. Tetapi mungkin kalau orang yang punya masalah siswa yang siswa yang bermasalah dengan orang tua mungkin saya bagaimana nanti eh, mengelompokkan pertanyaan-pertanyaannya seperti itu untuk menuju ke profesional.
Oke, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan kesimpulan, menyampaikan action plan. Nah, mungkin adakah yang perlu ditanyakan Ibu, yang Ibu tunggu-tunggu mungkin harus tanya ini lah, mungkin saya harus tanya ini. Yang ingin saya tanyakan ini aja, Pak. Untuk menuju ke apa tadi? Coach profesional, biasanya apa yang dilakukan? Ya, kalau bisa saya jawab ya berarti harus tugas-tugas yang diberikan harus harus selesai dulu Bu, nanti sampai pelajaran 20. Nah, baru nanti kita akan eh, mendapatkan materi untuk ujian akhir yang menuju ke profesional. Nah, Oh, tentunya berarti tinggal inilah, kalau Ibu tinggal tinggal 4 minggu lah. betul. 14 berarti tinggal 6 minggu lagi. Ya, itu Nah, aja. di dalam apa namanya? Di dalam eh coach profesional itu apakah selalu mencari klien tugasnya? Ya, kalau tugasnya semua sama, jadi klien kita ada klien apa mencoba klien baru, teman-teman yang lama bisa kita jadikan klien juga. Nah, nanti ada ini seperti pengenalan coach ke orang lain, ke komunitas kita, kemudian kita Hmm. pro bono coaching. Nah, ini jadi selama 30 menit kepada seseorang yang kita praktekkan. Oh, Itu. praktek ya. Ya, Makasih Pak atas oke. pertanyaannya. Terima kasih buat Tati atas coaching malam ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya.